Peristiwa kebakaran depo BBM Pelumpang menjadi gorengan politik sejumlah pihak. Musibah kebakaran yang menelan korban dan harta benda itu mendadak dijadikan senjata untuk menjatuhkan tokoh-tokoh nasional yang dikandidatkan menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Salah satunya adalah Anies Rashid Baswedan. Di antara yang menyeret-nyeret ex-gubernur DKI Jakarta itu adalah elit partai PDI Perjuangan dan partai PSI, di mana mereka mengkritik tajam terkait izin mendirikan bangunan IMB kawasan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan. Akan tetapi, kritik tajam syarat dengan politik tersebut diyakini tidak akan mempengaruhi langkah pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden tahun 2024 mendatang. Andi Sinulinga menyoroti kritik PDIP dan PSI itu berpendapat bahwa publik telah mengetahui siapa yang salah dalam peristiwa memilukan itu, sehingga mau digoreng seperti apapun tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Bahkan tidak sedikit yang justru simpati dan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ges Khalifah menanggapi pihak-pihak yang menyalahkan Anies Baswedan terkait kebakaran tersebut pun geram bukan kepalang. Pasalnya, jika main salah menyalahkan, maka yang paling bersalah dalam peristiwa mengerikan itu bukanlah Anies Baswedan, tetapi Joko Widodo. Musababnya adalah Jokowi lah yang telah memberikan KTP dan membentuk RT dan RW di kampung sekitar depo Pertamina itu. Pemberian KTP oleh Joko Widodo kepada warga yang berada di zona berbahaya telah membuka gerbang warga merasa legal bertempat tinggal di kawasan tersebut, sehingga terjadi pemberian IMB oleh Anies Rashid Baswedan. Pakar kebijakan publik dan ekonomi Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat menyoroti silang sengkarut musibah mengerikan itu, menegaskan bahwa antara Anies Baswedan dan Joko Widodo pantas dikatakan bersalah atas kejadian itu. Akan tetapi, jika bobot kesalahannya diukur, maka yang paling bersalah adalah Joko Widodo sendiri. Sebab masyarakat dapat membuat izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan lantaran telah memenuhi persyaratan administratif. Di antaranya adalah memiliki KTP yang diberikan oleh Joko Widodo. Senjata makan tuan rupanya. Sementara izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Anies Rashid Baswedan justru menjadi langkah yang tepat, karena meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo sebagai pendahulunya yang telah mengeluarkan kartu tanda penduduk. Hal itu sekaligus membuktikan keberpihakan Anies Baswedan kepada rakyat yang kala itu tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan sejumlah hak, kendati pun telah terdaftar sebagai warga DKI Jakarta dan telah memiliki kartu tanda penduduk. Di lain pihak, juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra, melihat gencarnya tudingan terhadap Anies angkat suara. Ia mengklaim sikap sejumlah elit yang menyeret-nyeret nama Anies Baswedan dalam peristiwa kebakaran itu mencerminkan kesombongan dan arogansi berlebihan.
mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, dan Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional ini menegaskan, pemberian IMB kawasan untuk warga Pelumpang 100% legal karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerbitan IMB kawasan Tegas Surya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang dan Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang. IMB itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan sesuai dengan ketentuan jaminan perlindungan buat warga juga tata ruang, tegasnya. Dengan demikian, adanya IMB kawasan sementara itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan justru telah mengakomodir hak sipil warga Pelumpang di tengah sengketa kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Mengingat sebelumnya tidak ada titik temu antara warga dengan Pertamina soal sengketa lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu. Dan harus diketahui, IMB tidak mengakui hak atas tanah, tapi dia memberikan izin membangun supaya akses pembangunan bisa didapat oleh masyarakat luas.